Halo Cok. Halo, gimana bang? Halo Cok, cowok apa cewek Cok? Lah, Kok kayak suara cewek ya ini ya? Halo Cok, iya gimana bang? gimana? Ada yang mau ditanggapi Cok? Yang mana yang mau diskusi bang? Yang ini, Yang mana? yang ini. Gimana? Kau bilang Tuhan kami blur. Sekarang saya tanya, kenapa kau bilang blur? Nggak berwujud. Siapa yang bilang tidak berwujud? Nah, tanggapannya gimana bang? Gimana? Tanggapannya gimana? Loh, yang bilang yang nggak berwujud siapa? Tuhan kami berwujud. Wujudnya yang gimana? Wujud itu artinya ada, bukan bagaimana. Wujud itu artinya ada. Arti wujud itu ada. Ada bentuknya kan bang? Kalau berwujud. Bentuknya tidak serupa dengan apapun juga. Gimana? Terus gimana bentuknya Berarti bang? berarti kesimpulanmu sesuatu yang ada harus tahu bentuknya gitu. Tanya balik bang, bentuk Tuhanmu ada Iya, iya. nggak? Iya, siap Bang Di. Berarti sesuatu yang ada itu, yang berwujud itu harus ada bentuknya gitu. Betul? Terus? Betul nggak? Nah terus? Betul nggak? Kok hang hang hang? Betul nggak? Nah terus? Loh, betul apa enggak kok hang 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 hang? Saya tanya wujudnya bang, wujud Tuhanmu. A betul, A betul, B tidak. Sepakat dulu. Yang mana wujudnya bang? Ya sepakat dulu, betul atau tidak? Saya tanya wujudnya bang. Langsung hajar aja. Tanya. Ya udahlah, oke. Oke lah. Tapi sebelum saya menjawab, kita pastikan dulu bahwasanya yang sedang berdiskusi dengan saya ini adalah orang yang mempunyai akal, betul? Nah oke. Punya nggak? Nah terus? Punya nggak? Punya lah bang. Bentuknya gimana akalmu? Akal bentuknya ide lah bang. Iya, mana bentuknya? Bentuknya apa? Lah ini perkataan saya bentuknya ide bang. Oh, saya nggak tanya perkataan kamu, saya tanya akal kamu bentuknya apa? Lah akal itu dari otak bang. Enggak, otak sama akal beda. Lah ini permainan bahasa saja itu bang. Enggak, saya nggak tanya itu, saya tanya akal bentuknya gimana? Bentuknya? Itu permainan Warna bahasa akalmu saja apa? itu. Warnanya akalmu gimana? Bentuknya segitiga atau kotak atau apa gitu? Gimana bentuknya? Itu permainan bahasa otak sama akal itu bang. Lo enggak, saya nggak tanya otak, saya tanya akal. Lah Loh, saya tanya akal. hasil olah pikiran itu bang. Lah ya bentuknya gimana? Hasil olah pikiran gimana bentuknya? Nggak usah melebar dulu bang. Iya, ini nggak kemana-mana. Ini ini gini loh. Biar saya nggak disangka orang gila, karena saya sedang berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal gitu loh. Nah, Anda punya akal nggak? Punya lah bang. Bentuknya gimana? Lah setiap yang saya katakan hasil olah akal. Ya enggak, saya nggak tanya perkataan kamu, saya tanya akal kamu bentuknya gimana? Hasil olah Bentuk. akal bentuknya ide. Saya tanya bentuk, kotak kek, bulat kek, kubus kek. Hasil olah mulai akal muter-muter pikiran dia. itu bentuknya Langsung akal, bentuk ya, Tuhannya Bang. aja bang. Main aja. Ya lanjut Bang Hadi. Masuk Samain Bang aja. Hadi, masuk. Enggak ulah tanya bentuk Tuhanmu. Aku lagi ada tamu. Oh iya ya Bang Hadi. Ayo. Oke ya, nggak bisa jawab ya berarti ya. Lah udah dijawab bang. Apa? Apa bentuknya? Kubus, kotak, bulat. Otak ditanya apa ini bang? Ya bentuknya apa? Akalmu kubus, kotak, bulat, lonjong, segitiga. Bentuknya gimana? Hasil olah pikiran itu kan akal bang. Itu perkataan-perkataan saya. Iya, itu yang saya tanya bentuknya. Bentuknya segitiga, bulat, kotak, lonjong, gimana? Bedanya akal sama otak apa bang? Saya nggak, beda lah. Kalau otak itu organ tubuh, kalau akal Kalau bukan otak? organ tubuh. Terus akal apa bang? Kalau organ tubuh, otak itu organ tubuh.
Ada otak besar, ada otak kecil, ada cerebellum, ada cerebrum. Otak itu adalah bagian daripada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, ya dengerin ya, itu ada dibagi menjadi dua. Satu dari medula spinalis, yang kedua dari otak. Otak dan medula spinalis ini ada bentuknya. Nah, yang saya tanya ini akal, bukan otak atau bukan medula spinalis, bukan. Tapi yang pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk akal, bukan bentuk otak. Belum dijelaskan akal itu apa, Bang? Loh, saya tanya Anda kok bentuknya, nggak perlu saya jelaskan bentuknya gimana akal Anda, bentuknya. Tadi beda akal sama otak, Bang. Ya kan udah saya jelaskan tadi. Gimana sih? Kan otak udah saya jelaskan, sekarang Nah, jawab. otak organ tubuh Sekarang terus akal. jawab. Lah iya sekarang Kalau jawab. Kalau otak organ tubuh terus akal apa, Bang? Nah, menurut Anda apa? Gantian dong yang jelaskan. Gantian. Kan tadi udah. Lah gimana Abang yang bedakan suruh saya yang jelaskan? Oh, berarti Abang nggak tahu apa itu akal. Lah saya minta Abang jelaskan, kok gimana tanya ulang? Oke, akal itu adalah daya pikir. Udah, selesai. Nah, sekarang saya ingin tahu bentuk daya pikir Anda itu gimana bentuknya? Kan setiap perkataan saya ini katakan. Oh, enggak, saya nggak tanya perkataan, saya tanya bentuk. Tahu nggak sih bentuk? Tahu nggak sih bentuk itu ada bentuk bulat, bentuk segitiga, lonjong, panjang, kecil, pendek. Nah, itu bentuk itu. Jawab aja Bang. Bang jawab aja, bentuk akal saya kayak moncong babi. Udah selesai. Nah, gitu baru kita lanjut. Bener kan? Bentuk bener nggak? Bentuk akalmu kayak moncong babi, bener nggak? Enggak usah pakai hujat lah, Bang. Santai Loh, ini aja. nggak menghujat. Ini saya tanya bentuk akalmu kayak moncong babi atau bukan? Gitu loh, jawab aja. Itu sebenarnya Abang udah jawab tadi, akal udah pikir. Jawab. Abang udah jawab tadi, akal udah pikir. Selesai. Loh, lah ya bentuknya gimana? Menurut Abang gimana coba? Loh, kok tanya balik, wong sih ditanya kok. Lah daya pikir mana ada bentuk, Bang? Dia Nah, keluar berarti dari nggak ada bentuk. kata-kata. Berarti nggak ada bentuk ya? Berarti nggak ada bentuk ya, betul? Bentuknya kata-kata, Bang. Loh, Kata-kata. daya pikir kok ide. kata-kata? Lah daya pikir kan gitu, Bang. Lah kalau orang bisu nggak punya daya pikir berarti orang bisu. Kan nggak ada kata-kata yang keluar dari orang bisu gitu. Lah dia bisa gerak-gerak, Bang. Gerak-gerak, oh berarti jadi berubah gerak lagi. Lah buset. Nah, tadi katanya kata-kata. Nah, sekarang kata-kata jadi pergerakan gitu. Astaga. Wong ditanya Bang. bentuk kok. Anda ini tahu bentuk nggak sih? Bentuk itu kayak moncong babi, moncong singa, itu bentuk itu namanya. Nah, Ekspresi otakmu, akal kan bisa banyak akalmu, Bang. akalmu itu bentuknya kayak gimana? Saya tanya bentuk. Ekspresi akal kan bisa macam-macam, Bang. Dari Saya nggak tanya perkataan, ekspresinya. Saya nggak tanya ekspresi akal. Yang saya tanya bentuk akal. Ah, itu kan daya pikir Abang udah jelaskan tadi. loh, agar lah akal iya, itu bentuknya daya pikir gimana? Bentuknya gimana? Bentuknya. berpikir. Lah buset. Lah buset, mampus, nggak bisa jawab kan lu kan? Akalnya buset. Ah, buset, nggak bisa jawab kan? Bentuk akalnya buset katanya. Iya Bang Andi. Jangankan kau hendak mengetahui Tuhan kami yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kau sendiri untuk mengetahui akalmu sendiri bentuknya seperti apa kau tak mampu. Gitu loh. Akal itu kan Abang udah jelaskan, daya pikir, bisa perbuatan, perkataan, itu kan daya akal, Bang. Itu kan hasil daripada daya pikir. Itu kan hasilnya. Saya nggak tanya hasilnya, saya tanya bentuknya. Berarti Tuhan nggak berwujud, nggak punya bentuk ya, Bang? Nah kan, udah mulai kan? Nah, berarti akalmu juga enggak. Berarti kamu nggak punya akal. Lah, saya kan nanya, Bang. Iya, saya juga nanya. Berarti kamu nggak punya akal. Oke, kita ini dulu. Tuhan bentuk Enggak, saya nggak tanya punya dulu. bentuk. Enggak, jawab dulu. Berarti kamu nggak punya akal. Akal itu dari otak. Terus Tuhan dari mana, Bang? Enggak, saya tanya. Kamu nggak punya akal berarti. Akal itu hasil olah Jawab pikir, dulu. Bang. Dari akal, dari otak. Jawab dulu. Kamu punya akal nggak? Lah punya lah, Bang, kan punya Ah, otak. bentuknya gimana?
Lah ya dari akal, dari otak tadi bang. Bentuknya yang saya tanya bentuk, tahu bentuk nggak? Tahu nggak bentuk? Bentuk itu kayak gini nih, contoh ini bentuk nih. Ini contoh bentuk ya. Ini contoh bentuk. Ah, nih. Ah, ini bentuk apa ini? Bentuk apa ini? Ini loh. Yang mana, bentuk Bang? apa ini? Bentuk gelas, Gelas, bener Bang. nggak? Ah, ini bentuk piring, bener nggak? Ya, bentuk. Ah, otakmu itu bentuknya kayak gimana? Lah abang punya otak bos. Abang nggak pernah Belum lihat nggak, otak. Ya oke, kalau otak gampang. Akalmu gimana bentuknya? Akalmu gimana bentuknya? Akal itu kan dari otak bang. Iya, saya Emang kata-kata. tahu. Pertanyaan saya, akalmu bentuk. bentuknya gimana? Bentuk akalmu tuh lo gimana? Emang Gimana kata-kata anak abang blok? bentuk. Bang, buang-buang Kata-kata waktu mana anak blok ini? Iya Bang Andi, siap Bang Andi. Gak Itu ngerti bisa kan? dijawab itu bang. Ya, kamu juga nggak bisa jawab. Akalmu bentuknya gimana? Nggak, abang yang nggak ngerti. Tanya balik aja udah deh, bentuk Tuhanmu seperti apa? Bentuk Tuhanmu juga berbentuk nggak Tuhanmu? Coba, Tuhanmu bentuknya seperti apa? Langsung ditanya balik. Ya udah dijawab, Bang Ardiansa. Sembahan umat Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berbentuk, karena orang yang berbentuk itu adalah makhluk. Oke, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbentuk. Wujud itu artinya ada, bukan bentuk. Udah dijawab ya, tidak Berarti berbentuk. nggak ada ya, Bang? Udah dijawab loh ya. Nah sekarang pertanyaan balik. Berarti nggak berwujud ya, Bang? Iya, iya, wujud itu ada. Berarti nggak ada ya bang? Ya, ya udah nggak apa-apa. Sekarang Tuhanmu bentuknya apa? Enggak, berarti saya tanya berarti nggak ada ya? Ya udah ya terima aja, nggak apa-apa. Tuhanmu bentuknya apa? Seperti apa? Terus Tuhan dan siapa kalau nggak ada bang? Ya udah nggak apa-apa. Saya udah mengalah ya. Sekarang tanya balik. Enggak, Bang, saya Nggak bisa. Kalau nggak ada, nggak bisa. Tuhan Iya. Sekarang bentuk Tuhanmu seperti apa? Enggak, saya tanya bang. Ya saya Kalau tanya nggak dulu ada, Jo. Tuhan Jangan dan balik. Saya hitung sampai 10. Kalau nggak lu jawab, gua tendang. Enggak, masih lanjut ini bang. 1, 2, Masih lanjut, 3, 4. Bentuk Tuhanmu seperti apa? Jawab juga. 1, 2, 3. Bentuk Tuhanmu seperti apa? 1, 2, 3. Bentuk Tuhanmu seperti apa? 1, 2, 3. Bentuk Tuhanmu seperti apa, bro? Ayo jawab juga. Tadi bang. Iya jawab juga. Bentuk Tuhanmu seperti apa? Orang nanya Ayo, balik. saya kasih pilihan ya. Bentuk Tuhanmu seperti manusia laki-laki. Ayo pergi dia. Udah dijawab itu tadi. Bang Ardiansa jawabannya mantap. Saya rasa semua umat Islam setuju. Wujud itu ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, tidak berbentuk. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau dia berbentuk berarti dia makhluk. Kan itu jawabannya. Dijawab tanya balik dong. Bentuk Tuhanmu apa? Tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini bisa memberikan jawaban bentuk Tuhan mereka. Ada nggak orang Kristen bisa menjawab bentuk Tuhannya seperti apa? Kalau dia berani menjawab bentuk Tuhan saya seperti ini, artinya Tuhannya adalah makhluk karena berbentuk. Kecuali dia fokus kalau Yesus itu berbentuk laki-laki, artinya Tuhannya makhluk, anaknya Maria. Selesai. Masih mau kedatang besok. Buang-buang waktu tadi Bang Ardiansa. Itu anak kunyuk, kucluk itu. Siap Bang Andi, siap. Tapi memang Tuhannya mereka berbentuk sih ya. Makhluk laki-laki deh. Buktinya di bumi ada laki-laki dia. Naik ke surga tetap laki-laki. Gitu ya. Silakan Ote ya naik. Yang kritik saya naik sini, diskusi sama gua. Mau topik apapun ayo naik sini. Mumpul lagi saya lagi ingin marah-marah hari ini nih. Ayo naik. Masih ada nggak ya di bawah? Naikin. Kita bahas kata wujud. Mana Pandi, naikin dong atau di bawah nih, gue naikin ya. Mana nih? Dari Oten dulu di bawah ya. Ah ini dia. Nggak ada.
Nah, ini Pak Edward, silakan Pak Edward. Selamat sore Pak Edward. Halo, Ya, sore. ya saya. Ya, Muslim Kristen. Ini pendapat sendiri atau macam mana nih? Muslim atau Kristen? Saya orang Kristen, Oh, tapi Kristen. jarang-jarang juga ke gereja, nama saja Kristen. Iya. Tadi topiknya itu apakah Tuhan Kristen atau Tuhan Muslim berbentuk? Bentuk Tuhan Anda ada nggak bentuknya? Seperti apa? Bagi saya, Mm-mm. Tuhan itu tidak berbentuk. Oke, baik, pintar. Pintar. Dia seperti memang dulu kan dari kejadian Tuhan itu mencipta manusia menurut rupanya. Tetapi kalau bilang berbentuk itu Tuhan itu tidak berbentuk. Berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus berbentuk. Saya juga mempercayai itu Tuhan Yesus itu hanya utusan. Oh mantap, Kristen Saya tidak pintar. mempercayai Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ah, Dia pintar. adalah perantara Pintar. antara Tuhan dan manusia. Gimana? Lu dapat lagi teman baru, Man? Gimana? Apa Lu itu? dapat teman baru, Man? Jelas? Enggak, Anda ini Kristen berakal. Tuhan tidak berbentuk, Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus berbentuk. Dia hanya perantara, utusan Tuhan. Betul? Betul. Betul. Ci Ardian selalu bantai itu loh. Itu sama-sama Kristen loh. Tuhan tidak berbentuk. Ngapain lu nanya-nanya bentuk Tuhan karena Tuhan tidak berbentuk? Ayo lu, lawan tuh gini, sesama Bang. Kristen Tapi gini, lu. Bang. Ya silakan. Tapi gini Bang Handi, enggak, aku cuma dikit aja Bang Handi. Gini, untuk pembelajaran kita semua ya, yang ada di sini maupun di bawah. Jangankan ya, kau melihat wujud bentuk Tuhan kita, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh. Bagaimana wujud rohmu di dalam dirimu, kau juga nggak tahu kan? Bentuknya kayak gimana? Itu satu. Kedua, bentuk akalmu juga nggak tahu kan? Kayak gimana Cak Ardiansa ini tadi? Jadi jangan terlalu tinggi gitu loh. Kalau ditanya bagaimana wujud rohmu yang ada di dalam dirimu, di bagian mana rohmu berada? Coba, apakah rohmu berada di dalam hatimu, di organ hati, atau di organ paru-paru, atau di organ perut, di organ jantung? Rohmu di sana rupanya. Bentuknya gimana? Coba, bisa jawab nggak teman-teman Kristen? Cak Ardiansah ini terutama, yang kayak bocil ini dan nggak ngerti. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua teman-teman. Allah itu wujud, betul sekali kata Bang Handi. Allah itu wujud, artinya wujud adalah ada. Begitu dari saya Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Afwan Bang Handi. Terusin aja nggak apa-apa. Ada Ustaz Alif juga itu. Tapi kita dapat Kristen jujur lagi satu ini Pak Edward. Pak Edward from Malaysia, Singapura. Saya dari Malaysia. Oh Malaysia. Masya Allah Malaysia sudah mulai berfungsi akalnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Kenapa nggak sekalian memeluk Islam aja, brother? Kenapa ditunda-tunda gitu? Cakap dengan siapa ini? Dengan saya kah? Ya, cakap dengan Dulu pernah juga saya ikut belajar agama Islam waktu masa kuliah dulu. Ikut sekolah agama Islam selama 2 tahun. Tapi begitulah, selepas berhenti, jadi tidak ada apa yang macam mendorong. Jadi macam ikut kawan sampai masuk lagi belajar bagian agama Kristen Anglikan. Sampai berapa tahun kemudian stop dari sana juga. Jadi saya ini bukan juga Kristen, bukan juga Islam, sebab saya pun belum dibaptis, tapi saya masih mencari-cari ala tujuh. Tapi saya banyak belajar di tentang Kristen lah.
pasal banyak kawan-kawan Kristen, tapi kebanyakan mereka itu mentuhankan Yesus. Tapi saya mendiamkan diri sajalah, tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Res, ini edukasi dulu nih, Res. Bagus ini dari Malaysia, Res. Waalaikumsalam. Ya. Oh ya, Kemudian- untuk pembenci Islam salam satu dildo. Ya silakan Pak, lanjut. Iya, sampai begitu saja. Sampai sekarang saya belum memeluk apa-apa agama lah. Cuma saya percaya. Saya percaya itu Islam pun saya percaya, Kristen pun saya. Cuma kadang-kadang bila saya mendengar selalu macam apa debat-debat ini, dalam beberapa hari ini saya selalu mendengar debat. Saya tertarik sekali lah. Setiap malam saya ada mendengar. Tapi saya masih ingin mencari-cari lah sesuatu. Selama pendengaran ini menurut Aubrey Edward, mana penjelasan yang paling masuk akal soal konsep ketuhanan, Kristen atau Islam? Kalau bagi diri saya dalam 70% lah. 70% saya percaya Kristen, tapi saya tidak percaya itu Yesus itu Tuhan. Tapi saya percaya Kristen. Saya percaya itu Yesus sama Tuhan. Oh gitu, oke. Wah ini si Ardiansa ini KW. Oke, turunin dulu saya sambung kerja dulu. Ya, Masa kerja. selamat bertugas Pak. Semoga hidayah sampai kepadamu. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa itu? Waduh, gua masih 1 menit lagi. C Ardiansyah di sini lama nggak? Itu mute-nya belum dibuka. Ya, buka. Lama nggak di sini? Maksudnya Bang? Di sini mau nanya-nanyanya lama nggak? Bang, enggak Bang. Sebentar doang. Heeh. Oh ya kalau gitu gua ini nggak mau live nggak usah live. Lain kali aja Bang. Ya udah. Mau nanya? Enggak lah Bang. Sudah tadi. Oh gitu. Ya udah gua nambahin ya. Boleh nggak gua nambahin? Lanjut Bang. Oke. Jadi mengenai pertanyaan Tuhan berbentuk itu, tadi Akhi Ardi, Bang Handi juga udah ngejelasin. Benar gitu. Tuhan yang maha besar itu dia tidak memiliki bentuk sebagaimana ciptaannya memiliki bentuk gitu. Kita jangan dulu ke Tuhan. Tadi udah dibawain Akhi Ardiansyah itu bawain roh, kan bawain akal gitu. Apakah mereka ada bentuknya? Nggak tahu. Tapi apakah mereka ada? Ada gitu kan. Nah, gua akan bawa yang makronya, yang lebih besar. Inilah alam semesta gitu kan, alam semesta. Langit. Nah, itu langit. Langit kan kelihatan tuh. Iya, kelihatan. Ada bentuknya nggak? Berbentuk nggak dia? Tahu nggak bentuknya kayak gimana? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, apakah langit jadi nggak ada? Kan gitu. Apalagi yang menciptakan langit gitu. Saya potong dikit ya Bang. Saya potong ya Bang. Sok. Tapi kan bisa dilihat Bang. Iya, tapi bentuknya kelihatan nggak? Ya bisa dilihat langit. Bentuknya gimana? Tapi bisa lihat kan Bang? Iya, bisa dilihat, tapi bentuknya gimana? Ya itu yang bisa dilihat sudah ada bentuknya itu. Oke, bentuknya Mungkin gimana? ada itu Bang. Bentuknya gimana? Tapi bisa dilihat kan Bang? Ya udah kalau gitu. Jadi kalau bisa dilihat nggak tahu bentuknya ada. Nggak tahu bentuknya tapi bisa dilihat ada gitu kan. Nah sekarang kalau begitu sebagaimana langit itu yang mana yang disebut langit? Tunjuk jari lu ke atas, langit itu yang mana? Yang disebut langit itu yang mana? Coba tunjuk ke atas, yang disebut langit yang mana? Disitulah mulai bingung orang-orang. Itulah kenapa Tuhan yang maha besar akan makin susah digapai oleh penglihatan mata. Yang namanya subjek, semakin besar subjeknya semakin susah kita melihat. Si Ardiansyah bisa lihat HP. Iya Bang. Lihat gedung HP bisa. Iya Bang. Lihat pabrik HP maksud gue bisa. Bisa lah Bang. Oke, lihat kota yang pabrik HP itu berada bisa.
Bisa lah bang. Lihat pulau yang di mana kota pabrik HP itu berada bisa. Bisa lah bang. Lihat negara yang di mana pabrik HP itu berada bisa. Bisa. Lihat pula lihat benua yang di mana pabrik HP itu berada bisa. Bisa bang. Oke, lihat bumi yang di mana pabrik HP itu berada bisa. Bisa lah bang. Lihat langit yang di mana pabrik HP itu berada bisa. Bisa lah bang. Lihat galaksi yang di mana pabrik HP itu berada bisa. Bisa lah bang. Hah? Bisa lihat galaksi. Oh, sakti juga nih. Malaikat juga kayaknya. Gua nggak bisa lihat galaksi. Mau tanya bang, Nggak bisa. Sebentar Nikodemus, diam dulu. Iya, gitu. Jadi semakin besar subjeknya, semakin susah untuk dilihat gitu. Sebagaimana lu lihat HP lu utuh, lihat HP kotak gitu. Lihat pabriknya depannya doang, lihat pulaunya jalannya doang gitu kan. Lihat bumi pakai alat bantu, lihat galaksi Itu pakai teori. Kayak gitu. nggak menjelaskan tentang wujud Tuhan itu bang. Iya gitu. Jadi posisinya gitu. Kalau misalnya Tuhan berbentuk, maka Tuhan itu ciptaan jadinya. Berarti nggak ada wujudnya itu bang. Wujudnya kita nggak mampu melihat. Kami bisa melihatnya nanti ketika Allah sudah mengizinkan. Itu ada di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Dan itu kami akan melihat sebagai hadiah pertama kami. Gitu. Hadiah Cara pertama dengan kami. mencapai wujudnya kalau bukan dengan melihat apa bang? Dengan mengimani nabi-nabinya, kita lihat pesan berantai yang dibawakan nabi-nabinya. Oh, ternyata semua nabi itu pesannya sama. Tuhan itu satu, Tuhan itu ada. Dari Bang, dulu, cuman dari saya tanya bang, Nggak bisa. ya. Karena gini, kalau misalnya apa? Saya Ardiansyah, Tuhannya ada bentuknya. Enggak, saya nanya bang. Ya enggak, maksudnya gua butuh apa namanya? Res lu live aja, lu Indo rasanya panjang. Oke. Nah, menurut apa namanya? Menurut kekristenan Tuhan itu ada karena ada bentuknya dan bisa dilihat gitu. Kalau bisa Enggak, saya dilihat, bukan Kristen bang. oh bukan Kristen. Oh alah. Ya jadi kalau misalnya Tuhan itu kelihatan, Tuhan itu ada, Tuhan itu turun menjadi manusia, ya Islam tidak menawarkan itu karena itu sudah ada di agama-agama sebelumnya. Zeus, Yesus, Nah, gini bang, saya nanya. Krishna Maaf, kayak bang. gitu. Ya. Itu bang kan wujud nggak ya harus dilihat kan bang. Mm-mm. Terus mencapai Tuhan itu gimana bang? Selain melihat. Mencapai Tuhan ya kita menggunakan menggunakan iman. Kita lihat pesan-pesan yang disampaikan Tuhan melalui nabi-nabinya gitu kan. Berarti sekedar diimani saja dong bang. Iya, kita lihat pesan-pesannya, lalu kemudian kita kita masuk nggak ke akal ini pesan-pesannya, masuk di akal, Nah, imani. terus apa bedanya dengan Kristen bang? Sekedar imani. Oh enggak, kalau Kristen itu nggak pakai akal. Gitu. Contoh kayak gini misalnya kita tanya ke Kristen, Tuhan kamu menjadi manusia, iya menjadi manusia. Buat apa? Buat menebus dosa. Orang-orang Kristen sudah tidak berdosa, masih berdosa lah. Terus ngapain jadi manusia? Kan nggak masuk di akal konsep seperti itu. Oke, kita tinggalkan konsepnya sekarang. Oke lah, nggak apa-apa walaupun konsepnya nggak masuk di akal. Ada Tuhannya menjanjikan kepada kalian dia akan menjadi manusia. Oh ada, di mana? Yohanes 1:14. Oh ini Tuhan, bukan itu Yohanes lah. Gimana caranya manusia menjelaskan Tuhan? Tuhannya tidak berbicara seperti itu. Nah ini nggak masuk di akal. Jadi ada dua variabel yang membuat konsep Tuhan menjadi manusia itu nggak diterima. Pertama, Tuhannya tidak bilang seperti itu. Kedua, manfaatnya apa jadi manusia gitu. Ini sama aja kayak kamu manusia, iya saya manusia, coba makan tai. Buat apa? Untuk membuktikan kamu manusia. Kan kayak gitu. Itu yang kedua. Satu lagi Niko ya, nanti masuk Niko. Terus yang ketiga sekarang Bre, yang ketiga. Kalau ini gue balik lagi ke awal ya, yang tadi mau gue bilang tapi kepotong. Kalau misalnya Tuhan menjadi manusia, Tuhan ada, Tuhan kelihatan bentuknya, ini kan sudah ditawarkan oleh agama-agama terdahulu. Yesus, Zeus, Osiris, Baal, apalagi Yahweh, Adonis gitu. Ini semua kan Tuhan yang turun menjadi manusia yang ujung-ujungnya sekarang nggak kelihatan. Ujung-ujungnya sekarang menjiplak agama yang paling terakhir, Islam gitu. Tuhannya nggak kelihatan. Buat apa? Kalau memang misalnya Tuhan menjadi manusia, ngapain dia tidak menjadi manusia lagi? Apa manfaatnya bolak-balik? Kan kayak gitu. Semua Tuhan yang jadi manusia begitu konsepnya. Nggak terkecuali. Mau dibagus-bagusin ajarannya, konsepnya begitu. Turun menjadi manusia, ada anak yang setengah Tuhan, setengah manusia, nanti naik lagi ke sorga tanpa ada meninggalkan mayat satu pun di dunia. Apa anjir konsep kayak begini kan gitu.
Makanya coba diperhatikan oleh Nikodemus sama Ardiansah ya. Ini gue terakhir, nanti Niko masuk. Dari 6 agama yang diakui di Indonesia, hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk berhalanya, bentuk manusianya, bentuk patungnya, dan bentuk binatangnya. Cuma Islam. Itulah kenapa gue memilih Islam. Gitu. Oke, saya mau nanya, Mas. Ya. Ya, tentang aku ingat soal langit tadi loh. Boleh. Jadi apa di surah Fusilat itu ayat 11 ya. Hah? Langit itu berupa asap loh dulu. Ya. Seperti Iya. polusi langitnya berupa asap, dan bumi dan langit menjawab. Apakah benar itu? Fusilat berapa? 11 ya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Terus? Apakah benar gitu maksudnya? Hah? Apakah benar gitu maksudnya? Iya, apakah benar langit itu polusi asap dulunya? Ya, jadi kalau di bahasa sainsnya dia gas gitu. Dia gas, yang dimana gas ini terkena revolusi matahari, kemudian dia berputar-putar, membentuk rotasi karena terkena revolusi, sehingga dari gas ini dia kemudian menjadi padat gitu. Jadi Kenapa revolusi? revolusi matahari. Oh, revolusi matahari. Beda ya jadi dengan polusi ya. Beda sama polusi, beda dong gitu. Polusi itu kan artinya dia adalah gas-gas yang mengandung racun-racun untuk manusia yang disebabkan oleh kendaraan gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang polusi ya salah gitu. Tapi kalau asap itu masih masuk sama gas. Itulah kenapa Islam ini manusia belum tahu, Tuhan sudah memberitahu duluan gitu. Kita tinggal membuktikannya dari faktor eksternal. Sama seperti Al-Fusilat ayat 11 ini yang dibenarkan di dalam NASA. Gitu. Oh iya, berarti cuman itu juga ya Pak, cuman Allah yang tahu waktu bumi menjawab sama langit itu ya. Betul lah, nggak ada saksinya dong. Ketika penciptaan langit dan bumi, siapa saksinya? Manusia. Manusia belum dibikin. Manusia diciptakan, langit dan bumi udah jadi. Siapa mau jadi saksi? Iya. Kayak gitu. Mau nanya apa lagi? Atau Ya, gua bertanya? Ya, satu lagi di Oke, boleh. An-Nisa juga, di An-Nisa ayat 80 itu kan sama-sama mentaatin nih dalam perkataan di ini kan, sama-sama mentaati. Jadi dia siapakah? Apakah dia itu siapa? Coba Oke. Mas. Ya, jadi taat ini dia lebih levelnya lebih kecil daripada ibadah gitu. Karena kalau ibadah itu ada suatu gerakan pujian dan doa yang yang dilakukan dalam satu waktu, dan itu dilakukan secara kontinu sampai kita mati kayak gitu. Itu ibadah gitu kan. Contoh misalnya sholat, puasa, haji gitu. Lalu kemudian zakat dan syahadat gitu kan. Ini ditujukan kepada sosok yang kita sembah, Tuhan semesta alam gitu. Nah, sedangkan taat itu kita melakukan apa yang dikatakannya gitu. Sekedar itu. Misalnya kita dikatakan Rasul berkata, jikalau kita ingin buang air kecil, maka berjongkok itu lebih bagus supaya tidak terkena cipratannya di mana? Oh, ini ada 3 Ardiansyah. Supaya apa? Tidak terkena. Supaya tidak terkena cipratannya kayak gitu. Nah, itu kita mentaati Rasul kayak gitu. Jadi taat itu belum tentu ibadah, karena ini bisa dilihat 20-an ayat sebelumnya Nikodemus di An-Nisa ayat 59. Selain kita mentaati Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amri. Ulil amri itu pemimpin negara. Apakah itu menyembah? Enggak. Itu pendelegasian tugas namanya. Ini nanti jatuhnya sama kayak gini, Bre. Sama kayak kita lihat di kita ke Yahudi ya. Kita pakai terjemahan aja nggak apa-apa. Imamat 7. Imamat 7, 9. Imamat 11, sorry salah gua. Imamat 11. Kok nggak ada? Tunggu. Imamat berapa ya? Ulangan gitu. Ulangan 9.
Bukan Ulangan 7. Ulangan 17. Iya, Ulangan 17 dari 8 sampai 11 ya. Ini pendelegasian. Contoh. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam, orang Lewi, dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim itu di Ulangan 17:10-nya, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu, gitu kan. Apakah di sini jadi ada 2 Tuhan? Enggak begitu. Ini pendelegasian. Anjir, 4 sekarang. Ini siapa ini, Ardiansyah? Satu lagi ini Mas Tera mau tanya. Ini, Lanjut. Nah, jadi itu kan Ini catur tunggal, ini kalah tritunggal, catur tunggal. ya, kalau di Al-Quran itu kan dari Nabi alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan rasul-rasulnya itu kan semua kan udah jadi nabi dan rasul nih. Sudah nggak usah disaksiin lagi. Kenapa sampai sekarang Nabi besar Muhammad harus melihat dan mengakuinya sebagai rasul itu? Saya mau tanya tuh belum. Melihat dan mengakui siapa? Ya seperti 2 kalimat syahadat itu kan. Oh iya. Iya, Kan jadi semua kan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam kan, dan rasul-rasulnya kan semua sudah jadi rasul nih, sudah jadi nabi, nggak perlu disaksiin lagi, nggak ada 2 kalimat syahadatnya untuk mereka kan. Kenapa sampai sekarang harus melihat dan mengakui Nabi besar Muhammad itu rasul dalam 2 kalimat syahadat dalam azan. dalam azan. Oh. Ada ya, azan itu kan la ilaha illallah itu kan. Iya. Jadi kita ke syahadatnya aja ya. Kalau dan itu memang dalamnya ada syahadat. Kita ke syahadatannya yang core-nya. Iya, syahadat itu sama seperti pendaftaran gitu. Sama seperti lu mendaftar bahwa lu mengakui Tuhan yang benar melalui kabar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Itulah kenapa lu harus menyebutkan hal tersebut. Supaya lu diakui keimanannya gitu. Karena kalau misalnya iya saya percaya Tuhan itu satu, kayak tadi temennya ada tuh di 2 ya, Jiman sama siapa satu lagi, mengakui Tuhan itu satu gitu, dan tiada Tuhan selain Dia gitu. Itu benar, tapi dapat kabarnya dari siapa? Gitu kan? Dapat kabarnya dari siapa? Nah, terus nanti kalau misalnya ya kita dapat kabar dari misalnya dari Yesus, dari Isa. Nah, di sini nanti bertentangan dengan syariat Nabi, karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi, dan segala sesuatu yang terjadi setelah zamannya adalah zamannya Nabi Muhammad SAW. Harus mengikuti zaman Nabi tersebut. Syariat-syariat terdahulu itu dibatalkan dan digantikan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena inilah syariat yang paling sempurna. Jadi makanya syahadat itu perlu gitu, supaya diketahui ketika pendaftaran, lu ini mengimani Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla melalui risalah atau pengkabaran siapa gitu. Oke Mas. Nah, jadi sudah aku juga saya gabungkan juga belajar nih, saya kombinasikan dari Adam Alkitab sampai dari Nabi Adam Alkitab sampai Isa. Sudah saya cukup banyak lah saya kombinasikan kan. Kombinasi komparasi. Ya, seperti itu. Jadi antara kontradiksi di situlah antara dari Adam Alkitab sampai Nabi Adam di Al-Quran terdapat kontradiksi seperti beda alur cerita. Iya, seperti kita nih satu orang ya, sepertinya akan datang 2 orang tapi beda cerita. Kayaknya yang kedua orang tuh memfitnah saya. Seperti itu isinya, Pak. Gimana ya? Gini gua ini itu statement dari Islam gitu, dengan kisah-kisah yang berbeda ini. Satu sosok beda cerita gitu loh. Satu sosok beda cerita. Nah, kawan-kawan kekristenan yang benci Islam, karena satu sosok beda cerita, maka dia langsung membedakan orangnya. Kalau Islam sama, hanya beda ceritanya saja, kayak gitu konsepnya.
Nah, sekarang alasannya ya, Nikodemus, tahu nggak kenapa bisa berbeda ceritanya? Tahu nggak? Ya, tahu ya. Sepertinya perbedaan itu intinya harus ada yang sempurna lah. Itu kan. Bukan ditanya bukan ya? intinya. Kenapa bisa berbeda? Tahu nggak jawabannya? Ya itulah. Ya coba jelasin dong. Oke, sini gue bantu jelasin. Jadi kenapa bisa berbeda antara kisah sosok-sosok yang ada di dalam Bible dengan Al-Quran? Karena perhatikan ini, karena Al-Quran kisahnya datang langsung dari Tuhan semesta alam. Bible kisahnya datang dari testimoni manusia. Oh ini ya, tentang kisah tadi saya ingat ya, di Mantap. surah Maryam kalau nggak salah ya, dari ayat Gue udah turun belum ya ini ya? sampai 56. Kenapa di situ Muhammad disuruh mengkisahkan semua nabi-nabi itu, Nabi Nuh sampai Isa. Apakah kisah Muhammad itu diceritakan Muhammad itu turun dari langit, Mas? Iya. Iya, gitu. Di sini ada dua yang gue tangkap ya, kenapa kisahnya diceritakan, kisah nabi-nabi terdahulu, dan kenapa nggak kisah Nabi Muhammad ya. Yang pertama, karena dari kisah nabi-nabi yang terdahulu ini itu banyak hikmah yang bisa diambil untuk manusia. Contoh Nabi Adam alaihissalam bertobat, contoh pengorbanannya Nabi Ibrahim yang lebih mencintai perintah Tuhannya daripada anaknya sendiri. Ini harus dicontoh oleh umat sekarang, gitu kan. Lalu kemudian Nabi Ayub, kesabarannya ketika dicobai, diberikan ujian, gitu kan. Ini harus dicontoh oleh umat, gitu. Nabi Yusuf yang tidak dendam dan membenci saudaranya padahal sudah dizolimi sedemikian rupa sampai jauh dari orang tuanya, gitu kan, dan tetap menerima kembali, kayak gitu. Itu harus dicontoh, gitu kan. Siti Maryam ini kalau kita lihat di surah Maryam ayat 19 sampai ke 33, di mana dia ketika dilanda ketakutan, dia langsung berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah dulu, baru yang lain, gitu. Padahal yang datang malaikat, gitu kan. Tapi Siti Maryam ini tetap berlindung kepada Allah di dalam ketakutannya, kayak gitu. Ini hal-hal yang tadi gue kasih tahu itu adalah sebuah kisah yang Allah kisahkan kembali melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Supaya manusia dapat mengambil pelajaran daripadanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa nggak kisah Nabi Muhammad? Karena apa ya? Itulah tadi perbedaan Bible dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi Muhammad hidup, gitu. Dan ini kan interaksi antara Tuhan dan hambanya. Nah, kayaknya nggak masuk di akal. Ini orangnya masih hidup, terus Tuhannya menceritakan kisah orang tersebut kepada orangnya kan masih hidup, gitu. Sehingga kisah Nabi Muhammad SAW itu datang dari sahabat-sahabatnya yang hidup dengannya, gitu, dan bisa diverifikasi kebenarannya. Oh iya, dan itu dalam arti Nabi Muhammad mengkisahkan itu kan dia kan ngomong nih. Jadi kisahnya itu dibekukan di dalam Al-Quran, Pak ya? Iya, diabadikan, tepatnya diabadikan di dalam Al-Quran. Sudah tangkap. Berarti bukan turun dari langit yang dikisahkannya itu ya? Hanya cerita yang dibekukan di Al-Quran ya? Bukan, kisahnya dari langit, diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam Mushaf Al-Quran. Makanya kan tadi yang gue bilang di awal, kenapa bisa terjadi sosok yang berbeda dalam kisah? Karena Al-Quran itu kisahnya dari Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla, sedangkan Bible itu dari testimoni manusia, gitu. Makanya berbeda. Ya. Tapi, suara Udah. saya masih ada nggak ini? Aki Kita Kores? bertanya boleh? Aki, suara saya masih ada nggak? Bang, Gantian lah. Ntar dulu kau Ardiansa. iya. Silakan Res, tanya balik. Oh enggak, kalau udah nanya Bang Handi Aki Ardi lah, gas. Unik Riva, gas. Enggak, maksudnya suara saya masih ada. Kalau gitu Pak Nikodemus, kalau Bible itu berasal dari mana? Bible. Ya, Bible kan ada kanonnya juga. Ada dari Taurat Nabi Musa, raja-raja ya. Sumbernya berasal dari Tuhan kah atau dari pikiran manusia? Ada saksi dari nabi, ada juga perkataan Tuhan ya.
perkataan Tuhan yang didengar ya. Jadi itu juga ditulisin. Bukannya semuanya itu perkataan Tuhan semua, enggak, ada perkataan Nabi, ada juga perkataan Tuhan. Itu dilakukan dengan saksi mata juga. Bagaimana bisa membedakannya, Bang? Ya kan beda. Ada perkataan Tuhan yang dituliskan, ada juga perkataan Nabi, kan beda. Perkataan Nabi itu kitab suci ya? Ya menurutnya gimana lah? Itu kan juga kan Al-Quran kan kitab Nabi. Enggak, jangkal Al-Quran. Perkataan Nabi di Bible Anda itu kitab suci atau bukan? Ya, ini saya kalau ngomong kitab suci nanti ya, itu sejarah suci lah, kalau universalnya Holy Stories ya. Contoh tulisan Paulus itu sumber dari mana? Paulus dari tulisan dia dan kesaksian dia. Bersumber dari mana? Ya bersumbernya dari dia kan, dari dia sendiri. Berarti ngarang dong, Bang. Ngarang dong. Siapa yang ngarang? Kan tadi Anda mengatakan Paulus itu tulisannya bersumber dari dia. Nah, berarti suka-suka dia dong nulis gitu. Ya menurutnya ya menurut di situ kan suka-suka dia kan. Ya kalau begitu kan Paulus dia kan penuh bimbingan. Ya kalau sampai begitu sampai kalau sekarang rakyat Herodes berbalik percaya sama dia. Iya kalau Menerima begitu dia. Paulus ini menulis surat yang membimbing siapa? Inspirasi dari siapa? Iya, dari saksi matanya, bimbingan roh kudus dia. Oh, Roh Kudus. Nah. Kalian ngerti nggak? Di Enggak, kalian enggak. itu ada rohani, iya. Enggak Tiap ngerti, manusia Bang. itu ada rohani dan jasmani. Untuk kesehatan loh. Itu dijamin benar semua atau ada yang salah kalau begitu? Ya apa yang yang benar di isinya itu di Alkitab itu. Enggak, menurut Anda tulisan Paulus itu benar semua menurut Anda? Iya, benar tuh yang ada, yang nggak ada itu yang nggak benar. Enggak, maksud saya Semua yang gini. di Alkitab itu kan semuanya ada nih. Wah, catatan Rasul Paulus dan kesaksian dia itu benar. Selain itu yang nggak ada, itu yang nggak benar. Ya jangan bicarain yang nggak ada. Dulu waktu nggak salah dari bilik penjara kan dia menulis kan gitu ya. Itu benar ya tulisannya di sana ya? Ya dicatat sama Lukas ya. Kok Lukasnya yang nyatet? Bukannya dia yang nulis langsung? Iya, perkataannya itu ada yang sama Lukas ya. Apa manfaat tulisan Paulus buat Anda, Bang? Manfaat dia untuk saya ya. Ya. Nah, manfaat dia memang tadinya dia kan seorang menghakimin orang pengikut ini kan. Jadi saya percaya dia itu hidupnya itu dan matinya untuk Kristus dalam ini ya. Bukan sejarahnya Paulus, manfaatnya tulisan Paulus buat Anda. Manfaatnya apa gitu? Manfaatnya Paulus. Manfaatnya Paulus buat Anda tulisannya gitu. Ya jasanya besar ya, dia rakyat Herodes berbalik kepada kesaksian dia dan pemberitaan dia. Coba ambil satu tulisan Paulus manfaatnya untuk Anda. Kalau Anda nggak bisa ambil, saya bisa ambil sampel nggak? Bermanfaat nggak nih kira-kira buat Anda? Boleh nggak saya ambil sampel satu, Bang, tulisannya? Iya, saya cukup ini aja. Filipi 1 itu kan ada di situ kan, di Filipi itu kan. Dia berkata hidupnya untuk Kristus, matinya adalah keuntungan untuk dia. Oke. Saya ambil satu sampel boleh nggak, Bang? Sampel tulisannya Paulus boleh nggak? Iya, saya ini bukan orang yang melarang. Boleh. Oke, baik. Kalau nggak salah ada pernah itu Galatia 3 nomor 13, Bang. Itu manfaatnya apa buat Abang? Galatia yang dia ngomong terkutuk itu ya, sambungan itu ya. Iya, itu manfaatnya apa tuh, Bang? Itu tentang itu kan dia di Galatia pertama juga ada, surat pertama loh. Hanya satu Injil. Ya, Galatia itu menyangkut siapa yang ada dua di antara
penyalipan itu terkutuklah dia. Berarti sama dong dengan kisahnya itu, walaupun diserupakan ya. Nah mungkin yang diserupakan itulah juga dikutuk. Enggak, ini loh. Tulisan itu manfaatnya untuk Anda apa gitu loh. Iya, itu kan jawabannya. Ya manfaatnya itulah jawaban ini. Memperkuat iman kah atau melukai iman atau ragu-ragu begitu tulisan Paulus gitu? Enggak ragu-ragu. Yang ada aja aku baca, apa aku bisa pahamin. Nah, Jadi memperkuat iman. di situ kan Ya. juga ada nih. Bahwa Jadi gini kami- bang. Jadi memperkuat iman Anda bahwa mengutuk anak orang itu yang tidak bersalah itu memperkuat iman Anda, begitu ya tulisan Paulus ya? Nah, nggak dengar tadi ya, ada mobil lewat. Jadi tulisan Paulus itu memperkuat iman Anda saat benar-benar beriman bahwa mengutuk anak orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa. Itu iman Anda semakin kuat di sana. Saya nggak mengutuk ya, lain ya. Saya nggak munafik ya. Dan saya hidup saya bukannya hidup untuk mengutuk ya. Tapi kan tulisan Tidak, Paulus itu tulisan Paulus itu mengutuk loh. Ya, dia mengutuk itu kan apa soal tentang palsu-palsu itu loh. Di situ tertulis Yesus terkutuk menebus kutuk hukum Taurat. Gitu bang. Nah, manfaat tulisan Paulus mengutuk Yesus ini untuk Anda itu manfaatnya apa? Memperkuat iman atau menggoyang iman itu loh? Memperkuat. Memperkuat. Ya, iman dia kan percaya kepada Yesus, sama kami. Saya juga percaya sama Yesus. Jadi iya kan bisa dibedain, saya dengan dia kan beda kan. Jadi Enggak, itu kan sama-sama tulisannya. imannya aja yang ini. Ini aja saya permudah bahasanya. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju Paulus mengutuk anak orang? Setuju atau tidak? Ya harus begitu isinya selama ini kan sampai sekarang. Gimana berarti- saya mau berubahnya? Oh, berarti setuju ya mengutuk anak orang ya? Ya, Oke. Perbuatan mengutuk itu baik atau tidak? ya mengutuk itu kan kepada yang salah, yang nggak salah, yang nggak merasa salah kan enggak lah kayaknya ya. Berarti Yesus nggak mati disalib dong kalau gitu, karena dia nggak salah. Iya, bukannya ini harus begitu ya. Memang Apa sih? ada Yesus itu disalib ya. Nah, Memang berarti Yesus terkutuk dong. yang dikutuk. Bukan saya ngomongin soal yang palsu-palsu yang dia omongin itu, yang akan datang. Kan Yesus, maksudnya, ngerti kan Paulus ini mengutuk Yesus di tiang salib menebus dosa. Anda setuju nggak? Ya begini ya, kalau dia mengutuk Yesus kan pasti rakyat Herodes Islam, percaya Islam. Kok kayak Herodes sih? Pan- Iya bukan, itu kan ya bersangkutan dengan rakyat Herodes kan, dia Romawi modern sekarang ini kan. Itu kan Bang Niko punya Bible nggak di situ bang? Enggak saya Ya saya bacain ya bang. bawa. Yuk. Baru satu data loh ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi Yesus ini menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di salib. Iya, Ya. dalam arti orang yang belum menerima Yesus itu Mesias itu juga terkutuk oleh karena dia hidup di hukum Taurat. Menurut Semua Anda orang- menurut Anda ya, ahli Taurat itu hidup jangan di kali hukum Taurat. Tidak benar juga di hadapan Allah, masih melakukan kesalahan, masih ada. Enggak, menurut bohong, Anda, ada ininya. menurut Anda Yesus terkutuk atau tidak di tiang salib? Itu dikatanya memang terkutuk ya. Oke, Terkutuk ya, itu dia terkutuk. membebaskan dari kutuk. Oke, sip. Taurat. Oke. Apakah setuju mengutuk Yesus, Paulus mengutuk Yesus? Apakah Anda setuju atau tidak? Iya, itu kan menurut persepsi kamu kepada dia kan. Jadi Kok persepsi hukum Taurat- orang tertulis? Kok persepsi Iya, tertulis bukan, kok? Iya. Iya, dia kan lebih tinggi dari hukum Taurat Yesus itu kan. Kok jadi nggak nyambung Pak? Iya,
kok ini gak nyambung? Dia kan lebih tinggi dari hukum Taurat Yesus itu. Jadi yang dikatakan Paulus itu yang mengikuti hukum Taurat bukan iman kepada Yesus itu terkutuk nih ngomongannya ininya. Pak, menurut Iya. Paulus, pendapat Anda, menurut Paulus, Yesus itu terkutuk atau tidak terkutuk? Tidak ya. Tidak. Matinya aja untuk dia berbicara kan matinya aja. Terus siapa yang digantung di tiang salib terkutuk? Ya bisa dikorelasikan yang diserupakan bisa. Berarti Yesus Ya, kan? berarti Yesus nggak disalib dong, nggak mati dia. Disalib. Berarti terkutuk Yang dong. diserupakan itu kan yang saya bilang kan yang diserupakan itu kan yang palsu-palsu. Emang ada istilah diserupakan di Bible Anda? Ada tentang ini juga. Yesus itu kan dia ngomongkan siksaan ngaco, kepada Mesias. Kok ngaco? Ngaco. Siksaan Mesias palsu. Nih Mesias satu Mesias kita ngomongin. Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu ada hukumannya. Ini kemana-mana ngaco apa nih kok Kok ngaco sih? Kan di situ tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang Iya, salib. aku tahu. Nah, sekarang saya nanya, Yesus orang atau bukan? Ya manusia. Manusia. Yesus pernah digantung di salib enggak? Pernah. Nah, terkutuk apa tidak? Ya memang di situ dia ngomong terkutuk. Ya Dalam arti- terkutuk. Sekarang saya tanya, kamu setuju enggak Paulus mengutuk Yesus? Ya dalam perkataan dia harus begitu. Aku setuju dengan. Ya perkataan udah, dia itu, berarti ya. kau ikut mengutuk Yesus, itu aja selesai. Kenapa diputar-putar Ya. dari tadi? Kalau kalian Nah. mengutuk dia enggak? Enggak lah, malah memuliakan. Nah sudah ya, ingat ya. Beda. Jangan mengutuk dia ya. Kau yang mengutuk, kami memuliakan dia. Ya muliain aja ya terus. Iya Ya. dong. Nah sekarang saya Iya, tanya, udah. mana yang baik? Pengajaran mana yang baik? Mengutuk atau memuliakan? Yang mana yang dipilih? Ya, yang memuliakan. Yang ngutuk itu kan buat yang salah, buat yang palsu-palsu. Nah saya tanya dulu, perbuatan manakah yang baik? A. Memuliakan, B. Mengutuk. Iya kan di situ ada nabi asli pun Astagfirullahaladzim. yang mengutuk nabi palsu. Nabi sebelum dia itu kan ada nih. Saya tanya kepada Anda, perbuatan manakah yang baik? A. Mengutuk, B. Memuliakan. Boleh mengutuk itu boleh mengutuk kepada yang palsu yang inilah perbuatan orang jahat mengutuk itu kan boleh. Oke, kalau begitu saya lanjut. Siapa yang mengutuk Yesus? Iya di situ kan tertulis memang dia itu kan. Nah, Siapa yang mengutuk Yesus? Iya dalam arti dia mengutuk itu yang hukum Taurat itu. Siapa yang oleh mengutuk? Taurat. Yesus ini terkutuk. Siapa yang mengutuk dia? Iya dia kan Paulus yang nulis itu kan. Ya siapa yang mengutuk Yesus? Pengakuan Paulus. Ya dia kan Paulus itu Siapa? kan, Ya Paulus yang mengutuk. Nah iya. Ya udah. Nah, iya udah. Jadi Paulus ini tukang kutuk ya? Iya, anggap aja di situ dia memang tulisan dia mengatakan soal kutuk kan. Dia Baik. juga kan menulis Itu menulis perbuatan itu kan, dengerin dulu. Itu perbuatan baik nggak kalau mengutuk orang? ya kalau kamu juga ya begini ya kalau mengutuk kan antara dulu-dulunya sudah ada kutuk ya. Saya tanya Bukan balik, mengutuk. dengerin sederhana. Mengutuk anak orang itu perbuatan baik atau tidak? Ya tidak ya. Jadi Nah, perbuatan saya juga berdoa supaya Mas ini nggak ada mengutuk juga kan. jangan saya balik ya. Dengerin dulu. Mengutuk itu perbuatan baik atau tidak? Ada di sisi ada dua sisi nih ya soal mengutuk ya. Saya nanya dulu sederhana. Mengutuk Iya, itu sederhana nih saya jawab, ya. mengutuk Dua aja. itu dengerin dulu makanya. Mengutuk itu perbuatan A, perbuatan baik, B, perbuatan jahat. Baik dan jahat. Ya Bagaimana ada baik dan jahat kalau mengutuk? Nah, ini kan saya soal mengutuk nih. Itu kan yang baik dulu ya. Seperti Mas ini. Mas kan selalu berbuat baik. Melihat orang jahat di pihak Mas jahat. Mas mengutuk orang itu enggak? Ini ngomong apa sih? Ya, jadi saya perlu translator nih. Ya, Ada yang saya bisa terjemahin yakin. nggak di bahasa ini Saya orang? yakin Bantuin di saya dalam dong. Mas ini ada juga
walaupun nggak dikatakan dari Bantu mulut bantu Mas, saya tapi di terjemahkan bahasa pikiran dan orang batin ini. Mas ada mengutuk ya. Tolong bantu terjemahkan bahasa orang ini. Ada yang bisa bantu saya? Aku tahu. Jadi maksudnya gini, Ya. Bang Andi, kalau misalnya kita mikirnya jelek, cuma maksudnya Paulus itu nggak jelek gitu maksudnya. Iya, intinya gini. Hanya nggak apa-apa kalau orang lain nggak boleh gitu. Sekarang apa Uni ada nggak batin Uni seperti mengutuk orang yang bersalah terhadap pandangan Uni? Batin aku tuh batin pula kau bawa. Itu batin ditulis. Kan saya pakai Batin. bahasa Indonesia nih batin. Kalau kita biasa kan nontonnya kan film-film itu kan Batman kan. Jadi kita ini kan isi batin. Di dalam. Hah? Anjir, jauh banget dari batin ke Batman. Iya kalau orang luar ngomong itu kita Udah, ngomong batin itu udah kan, Niko. berarti Niko kelelawar di belajar. dalam kita. Niko belajar Islam aja, Niko. Bingung Niko. Niko kayaknya mulai apa? Mulai terbuka. Dah, kau Niko, Ini Niko. C, kita ke C Adiansyah, kasihan dia udah nunggu lama. C, silakan C. Kenapa C? Ya udah aku permisi dulu ya Uni. Nanti kapan-kapan naik lagi ya. Ya ya Tunggu Niko. dulu. Oh iya, ya udahlah. Iya. Ya, alaika. Gini kalau Ustaz Alif jawabnya gini. La waalaikumsalam. Ha, gitu deh. Bukan Ustaz Alif, Ustaz Wafi, Ustaz Wafi. Ustaz Wafi. Waalaikumsalam. Aku muslim bang. Oh iya, mantap. Ya, C silakan C. Enggak, aku mau bilang ke sebelah aja, ke Ardiansa yang sebelahku. Kalau atas Komal ini bawa otak, jangan malu-maluin nama Ardiansa. Retak di dalam nanti. Wah. Udah itu aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala apa? Bukan lawa, wala. C Ardiansa. Waalaikumsalam. C Ardiansa, lu kenapa nggak mau diskusi sama gua, takut jatuh cinta lu? Alah, C. buset. Ya, silakan C. Ngomong apa tadi, mau nanya apa? Oh ya bang, ini kan diskusi lintas agama ya Mbak. Iya, Dek. Diskusi lintas agama, Ini Dek. di bus akap, diskusi lintas provinsi, bus akap. Apa, Dek? Dek C Ardiansa apa, Dek? Bukan, Nanya apa, Dek? Saya tanya Bang Pera ini. Sama Iya, saya nanti semua aja. jawab lah, kan, Sama Uni aja, nanti. Dekku. Sama iya. Uni aja. Mau nih Enggak, tuh. sama Bang Pera aja. Cie, takut jatuh cinta dia. Takut jatuh miskin. Oh, salah. Iya, silakan Nagas. Ya, ada apa Uni? Tadi manggil-manggil. Waduh. Beda Ardiansa. Hah? Bukan Ardiansa yang ini. Tadi kirain aku yang dipanggil. Sorry, lanjut. 1 liter kurang setengah. C, kamu kenapa C? Kok takut kali sama Uni? Uni salah apa coba? Uni lembut, baik hati, tidak sombong, rajin ngaji, sekali. Woi C, kamu suka ya sama aku ya? Ini Ibu Pera ini udah di mute, dibuka lagi mau bicara kayaknya Ibu Pera. Ya, Ibu Pera silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Hendy, saya mau tanya. Saya warga negara Indonesia yang tinggal di Australia. Lu lama sih. Apa ini? Iya, Berubah di Brisbane. Saya punya teman perempuan. Dia suka selalu bareng sama saya rally Palestine, marching for Palestine. Dia orang Indonesia juga, tapi dia pacaran sama orang Yahudi. Nah, orang Yahudinya ini selalu ikut rally for Palestine. Bu, ini nggak boleh ngomong itu di sini, kena nanti rungkat, apalagi di YouTube. Nggak mau nanya, boleh nggak merit sama orang?
Ya jauh-jauh beres. Nikah sama Boleh nggak? orang Boleh. Yahudi gitu nggak boleh. Sama ceweknya Muslim, cowoknya Yahudi. Nggak boleh. Kalau cowoknya yang Muslim, ceweknya Yahudi bisa, masih bisa. Bang Kalau Kores, ceweknya yang Muslim, Bang Kores, ya. aku jomblo. Ah iya ini Akhi, kalau nggak sama Akhi Pandi aja dikenalin gitu. Oh nggak boleh. Walaupun dia itu Kaya minus bahasa Inggris doang, tapi aman walaupun lah. bahasa Tuhannya Biar sama, aja boleh. memuaskan. Nggak bisa Bu. Muslim itu nggak boleh menikah sama Yahudi, nggak boleh. Jadi dia carinya janda Bu, dia nggak mau perawan. Iya deh, makasih ya Iya. informasinya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dituntun, dibimbing dia Bu, janganlah. Masih banyak kok cowok-cowok Muslim. Masih banyak cowok-cowok Muslim yang nganggur di Indonesia. Itu bilang. Iya, iya. Kalau Muslim perutnya juga kotak-kotak kok Bu, keren. Iya, oke. Oke. Silakan diturunkan. Makasih ya. Iya. Yo C, silakan C, ntar lu disalib lagi lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya bang. Iya. Standar apa yang dipakai untuk mengetahui Tuhan itu paling benar bang? Standar apa yang dipakai untuk mengetahui Tuhan itu paling benar? Nah. Ya, dari perkataannya tentunya. Perkataannya terjadi, lalu kemudian perkataannya itu terbukti benar gitu. Contoh, ketika Allah memfirmankan bahwa Allah mengawetkan jasad Firaun agar kamu berpikir dari tanda-tanda kebesaran kami, itu kan terbukti itu. Ketika Allah berkata bahwa langit dan bumi ini awalnya adalah dari satu yang padu, kemudian tersebar menjadi luas, menjadi langit yang alam semesta, kemudian bumi yang kita tinggali ini. Nah itu kan benar tuh. Ketika Allah berkata bahwa orang-orang dari kalangan ahli kitab ketika ngomong itu mereka memutarbalikan lidahnya, berkata seakan-akan ini dari kitab Allah, tapi padahal tidak dari kitab Allah gitu kan. Lalu mereka berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah gitu. Itu terbukti juga benar. Kayak gitu. Ketika Allah berkata bahwa Nabi Isa alaihissalam ini tidak disalibkan dan tidak dibunuh. Lalu kemudian sejarah membuktikan bahwasanya yang disalibkan di abad pertama itu namanya Yehohanan. Itu membuktikan kebenaran. Nah kayak gitu. Jadi semua firman itu terbukti. Itu di dalam Al-Quran ya bang? Betul. Di Bible ada nggak bang? Bible nggak ada. Kalau Bible yang tadi gue bilang semua itu nggak ada sama sekali. Nah makanya aneh tanya, standar kebenaran itu kita tentukan masa dari Al-Quran bang? Bukan. Standar kebenarannya yang tadi gue sebut, ketika Tuhan berkata maka itu terbukti gitu loh. Itu Jadi kan bukan dalam soal bukan soal kebaikan, karena kalau soal kebaikan semua kitab suci itu mengajarkan kebaikan tentunya. Tapi kebenaran itu lain soal. Kebenaran itu cuma satu, hanya satu yang benar, yang lain salah. Bang, maksudnya itu kan dalam Al-Quran bang, di Bible kan tidak ada itu bang. Bukan, maksudnya kalau memang ada kebenaran dalam Bible yang terbukti benar, silakan diajukan, nanti kita uji. Kebenaran itu kan gini, semua orang bisa memverifikasi, bisa membuktikan gitu, tanpa alat bantu sama sekali kayak gitu. Nah sekarang kebenaran dari Bible itu apa yang bisa kita verifikasi bersama-sama? Silakan ambil contohnya. Kebenaran tentang Tuhan bang. Iya, apa? Ini sih contoh ya bang. Boleh. Biasanya kan di pihak Muslim selalu mengatakan Yesus karena manusia makanya tidak bisa dijadikan Tuhan. Terus bagaimana dengan Islam bang? Karena manusia tidak bisa dijadikan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dijadikan, kan dijadikan itu kan dilantik. Terus Ya standar nggak bisa Tuhan dong. itu apa bang? Standar menjadi Tuhan itu adalah deklarasi dari dirinya sendiri, karena Tuhan ini adalah satu-satunya jabatan yang paling tinggi di langit dan bumi yang itu bukan diberikan dari orang lain, tapi datang dari yang memiliki jabatan tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya memang Tuhan, maka dia akan berkata akulah Tuhan gitu loh. Bukan orang lain menunjuk dia sebagai Tuhan. Kalau kayak gitu jatuhnya berhala, kawan. Itu asumsi pribadi itu bang. Enggak, kita lihat di inilah, kita lihat di kitabnya Yahudi ya. Misalnya, nah misalnya di di Keluaran 15 nomor 7 lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan gitu.
Kalau enggak Kejadian 17 nomor 1, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kan gitu, ada akulah gitu. Kenapa? Karena jabatan Tuhan itu bukan diberikan orang lain, bukan dilantik oleh orang lain, datang dari keberadaannya itu sendiri gitu loh. Itulah. Belum menjawab itu, Bang. Kejadian 15:7 sama Kejadian 17:1. Nanti banyak lagi di sini Tuhan itu mengakui dirinya Tuhan. Kejadian 28:13, Keluaran 6 nomor 2, Keluaran 6 nomor 6. Banyak itu tumpah-tumpah itu. Deklarasi dari Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan. Cuman begini, kebenaran itu tidak berdasarkan lu pribadi. Kebenaran itu lagi-lagi harus bisa diverifikasi oleh semua orang gitu. Lah iya, kalau Bang, misalnya Bang. nah sekarang kalau misalnya kebenarannya C ya begitu, orang-orang nggak bisa memverifikasi. Hanya, Bang, indikator apa antara Islam dan Kristen untuk mengakui Tuhan yang mana yang paling benar? Indikator yang dipakai apa, Bang? Iya, firman Tuhan itu terbukti benar, bisa dibenarkan gitu. Firman Tuhan itu bisa terbukti kebenarannya kayak gitu. Sekarang gini, Tuhannya orang-orang Kristen itu misalnya Yesus. Apa bukti kebenaran yang bisa kita lihat di tahun 2024 dari perkataannya Yesus? Silakan. Apa, Bang? Apa perkataan Yesus yang kebenarannya bisa kita buktikan di tahun 2024? Lah saya nggak ngerti tentang Kristen, Bang. Ya, terus apa dong? Enggak, ini menurut Abang standar apa yang kita pakai? Kan Abang biasa Dia diskusi bukan agama. Kristen, tanya dulu Res, dia agamanya apa? Dia nggak punya agama tapi dia nggak punya agama ya? Berarti C ini nggak percaya Yesus juru selamat dan Tuhan ya? Enggak lah, Bang. Oh ya, mantap. Jadi percaya Tuhan tapi nggak percaya agama gitu? Alah. Atau gimana? Atau nggak percaya Tuhan juga? Enggak, lanjut aja pertanyaan, Bang. Itu tadi. Enggak, kenapa malu mengakui fondasi iman? Jawab dulu agamamu apa? Jawab dulu agamamu apa? Alhamdulillah Islam, Bang. Nenekmu kiper. Lah, Berarti mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? alhamdulillah. Iya atau enggak? Alhamdulillah ya, Bang. Oh, alhamdulillah. Muslim ternyata dari tadi. Lah santai aja, Bang. Iya gitu. Itu standar kebenarannya kalau menurut gua gitu, perkataan Tuhannya itu terbukti benar gitu. Jadi kalau misalnya Tapi dia tadi nggak percaya, Hikores, nggak percaya adanya Allah. Lah aneh nanya, Bang, kan nggak percaya aneh nanya. Nggak percaya tadi. Lah saya bertanya tadi, Bang. Penghujat dia, Bang, penghujat dia. Terserah lah, Bang. ya jadi gitu. Kalau dari gua perkataan Tuhannya itu bisa dibuktikan kebenarannya oleh semua orang gitu. Kalau C punya konsep yang lainnya silahkan, nanti konsepnya diuji. Walah hilang dia. Itu Bang Kores, Bang Bejo itu Kristen atau Muslim Bang Kores? Coba ditengok. Bejo. Dicek kodamnya coba. Kodamnya ulat bulu berkaki 4. Bejo ST. Halo, Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kusunat kau Muslim atau Kristen? Kusunat kau suka dengkau. Fox Day. Perkataan Tuhan, anjay, ngerti gue ya. Fox Day, Muslim atau Kristen? Tentu saja saya itu pengikut Kristus, nggak mungkin ikut buta huruf lah. Oh, Yesus juga buta huruf kok. Ini ini. Kasihan ini sekali. Si ini Aki Kores, si penghujat siapa tuh? Ngarep. Loh iya, itu Yesus buktinya. PC the King itu. Lo kok kabur? Loh, Yesus gitu kan, nubuatannya ada di Mazmur, dia bilangnya di Taurat. Itu kan buta huruf namanya.
Oh, hilang dia. Kok kabur sih? Kok cemen sih? Enggak, Res lu salah Res kali ini. Menurut Esra Soru, Yesus itu sarjana teologi. Wah, ini sarjana teologi, buset. Dia dia belajar belajar ketuhanan dari sekolah. Oh, mampus. Mampus. Yang idiot itu Yohanes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Yang idiot itu Yohanes. Orang idiot pergi ke Pulau Patmos menerima mimpi. Woi, tebal banget idiotnya itu di sana. Gitu. Yesus juga diragukan dia bisa menulis apa enggak. Belum ada satupun manusia di muka bumi ini bisa membuktikan tulisannya Yesus. Kan bisa juga kita ajar dari sana. Apa Yesus bisa menulis? Apa Yesus bisa membaca? Ada yang bisa buktikan nggak Yesus pernah membaca dan menulis? Mana tulisannya kalau pernah? Kalau mau hajar-hajar di situ gitu loh. Tapi endingnya kan di sini enggak. Semua para nabi itu pintar cerdas karena diberi ilmu langsung dari Tuhannya. Mengajarkan secara oral, nggak perlu nulis. Karena kitab suci ada dalam diri para nabi itu. Kedua tadi ini kalau kau nggak suka Nabi Muhammad ya keluar aja dari Indonesia. Kenapa nggak ada kontribusi Paulus? Nggak ada kontribusi Yesus? Nggak ada kontribusi Yohanes dalam hal memperjuangkan kemerdekaan? Nggak ada itu. Kontribusi adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Pejuang-pejuang Islam, laskar-laskar Muslim, para mujahid, para ulama, para santri mengorbankan nyawanya dengan Allahu Akbar demi mempertahankan atau Indonesia merdeka. Mana ada haleluya Indonesia merdeka? Orang yang diusir adalah haleluya kok. Ya kalau Anda tidak berterima kasih dengan ajaran Nabi Muhammad, ya get out dari Indonesia. Buat apa kamu menikmati di sini? Bernapas menikmati jerih payah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini namanya kaum munafik. Munafik itu kalian semua. Kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad, ya sudah kita tahu dari sini. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar jelas dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Allah, bukan rahmat Yesus. Indonesia merdeka. Bang Andi, memang ada mereka ikut waktu perjuangan kemerdekaan. Ada mereka ikut. Ya orang yang membawa Kristen yang diusir kok. Gimana dia mau ikut bersatu orang seagama seakidah? Ya, jadi kalau begitu Senin sampai Sabtu berantem, Minggu bareng-bareng di gereja gitu. Coba bayangkan, Minggu bareng-bareng gereja, besoknya berantem lagi gitu. Nah inilah yang saya maksud tadi. Kalau nggak punya otak jangan naik gitu. Dari saya lanjut. Selamat pagi Indonesia. Pagi Pak Denny. Gimana Pak Denny? Kita udah lama gak bertengkar. Tengkar yuk. Di masa lalu ya. Siap. Lanjut. Kita selalu berdamai itu. Apa kabar? PB selalu. Lu kok pada diem? Sama Uni mau, Bang Denny? Sama siapa aja, aku kan suka ngobrol. Silakan bertanya tentang Islam sampai Yesus turun yang kedua kali. Silakan. Aku nggak pernah tanya kok orangnya kok, nggak suka Mulai tanya. hari ini Jarang Bang tanya. Denny, kami kasih kesempatan, kami kasih hak untuk bertanya kepada Islam. Iya, Bertanya aku tentang tanya, Islam. Mulai hari apa ini. kabarmu Mulai hari ini. gitu. Itu pertanyaanku, apa kabarmu? Itu pertanyaanku itu. Uni monitor Uni. Mana sih ininya kok nggak ada? Mana tadi si penyembah berhala kawin ya? Nggak naik lagi dia. Tadi gua bubukin siapa ya tadi ya? Kayaknya bubukin pipis kucing Ikhwan. Dia jadi pakai akun apa gitu, dia live kan gitu kan. Bahas-bahas soal apa nyembah batu.
Dar, aku kasih sota 4714, nangis dia. Terus aku di mute. Cuman kan Kores jago ya. Mikrofon di mute, gambar kan enggak. Parade patung lah langsung di situ. Oh, panas, kebakar. Emotnya langsung emot marah semua yang di roomnya dia. Kasihan. Nah, dia naik ke sini mau balas dendam ceritanya, cuman lembek juga. Guncang dia baru tahu kalau Yahudi tuh ngatain Tuhannya si pipis kucing itu nyembah batu. Guncang dia. Sedih. Gini aja, Res. Ya. Kalau agamanya mereka ini benar, ya pasti laku dong. Pasti digemari dong oleh penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia. Itu aja sih. Kalau agama ini benar, ya mestinya yang berasal dari sononya tuh ya semakin nambah. Sekarang kan semakin berkurang. Malah tempat ibadah mereka kan semakin banyak yang dijual-jualin. Semakin banyak Dikontrakin. Dijualin, bahkan dibeli jadi masjid. Ya itu mikir dong di sana. Kalau agama lu bener gitu loh, kenapa nggak diminati di Indonesia coba? Sama ini Bang Handi, apa namanya? Aduh lupa gue. Oh iya, ini. Bang Handi tahu nggak kenapa Indonesia dijajah itu 350 tahun? Kalau itu sih saya no comment lah. Jawabannya gini Bang Handi. Karena ada yang mengasihi musuhnya gitu, makanya lama. Ya juga ya, baru nggak tuh ya. Iyalah, kasihilah musuhmu ya. Yo X, makanya lama gitu kan. Coba gak ada yang ngasih musuh 3 tahun kelar itu. Benar juga ya. Mereka di hari Minggu saling berkasih-kasih di gereja hari Minggu sama penjajah ya. Iya, Senin sampai Sabtu perang, Minggu maaf-maafan mereka. Oh, iya juga ya, silaturahmi di hari Minggu. Aduh. Kata dia, lu ya enggak, itu sebenarnya musuh dikasih, bayangin dia bangunin kita gereja loh. Terima kasih dong sama penjajah. Dia bangunin kita rumah ibadah, kan gitu ya. Iya. Eusebius Endo, namanya keren loh. Bapak gereja. Selamat sore. Sore. Alhamdulillah. Ajarin tampil ini dong, video gimana, ajarin dong. Berapa followernya? Oh belum, baru 10. Nggak bisa, harus 1000. Harus 1000 dulu sudah. baru bisa. Oke, siapa yang host di sini? Sore host. Fandi. Itu hostnya Fandi Ahmad. Fandi Ahmad, apa kabar nih? Baik-baik bukan? Kabar baik. Abang Kristen atau Muslim bang? Oh, baca saja Eusebius. Apa coba Eusebius itu dari mana itu? Coba. Dari dewa, Dari dewa Burundi, dari Burundi. ajaran dewa, ajaran simbolis iblis. Eusebius itu jaga gereja santo. Oh, gereja Santo Res. Ya, ini. Oh, dari Nah, Eusebius itu adalah santo. Iya, Nama baptis. nama baptis. Oh, mantap, Ya. keren. Oke? Iya. Oke. Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Baptis aja, masalah baptis aja. Iya, kita tahu dulu neraka atau surga ini tempatnya. Janganlah langsung ke baptis saja. Bro, apa bedanya Anda dibaptis dengan Yesus dibaptis? Bedanya apa? Oh, sama. Waduh. Baptisnya Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajar Res, Yesus dibaptis pengakuan dosa juga katanya. Oh, kalau gitu Yesus orang Kristen juga ya? Hah? Siapa bilang? Kan dibaptis. Ya, siapa bilang? Baptis itu masuk Kristen kan? Iya, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Baptis itu untuk apa fungsinya? Iya, siapa yang bilang dulu? Saya. Hah? Berarti kamu sudah Kristen ya? Belum Sudah dibaptis. dibaptis? Nah itu Yesus dibaptis. Oke, gini. Gimana? Kita ini Pusing beda dia. ya, beda. Tapi seakan-akan merasa
satu Abrahamik. Kok Abraham dibawa-bawa? Udah jauh. Emang Abraham dibaptis? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Pertanyaannya Bang tadi, apa bedanya Yesus dibaptis dengan Kristen dibaptis? Bedanya apa? Samanya apa? Kalau ku jawab sama, Berarti Yesus Kristen. ya kau yang ngomong. Begini. Sudah, sekarang aku dulu ya. Sudah ya, aku sudah jawab ya. Sudah ya. Iya. Aku cuma ada waktu 3 menit. Iyalah, Yesus orang Kristen. Muhammad itu bagaimana Muhammad disunat? Ini Muhammad, tapi sini baptis dulu loh. Tunggu sudah saya sudah jawab. Bagaimana? Belum dijawab. Belum dijawab. Sudah, saya sudah jawab. Belum dijawab. Belum dijawab. Sudah, saya sudah jawab. Bagaimana Belum. sunat dulu? Berarti Yesus itu dibaptis gitu ya? Iya, saya sudah bilang iya. Sekarang Berarti Yesus Kristen. Bagaimana Muhammad disunat? Bagaimana? Ya nggak ada yang tahu, dia disunat dalam rahim kok. Bagaimana tuh caranya dikerat kulit kelaminnya dikerat. Pieto. Ya. Muhammad itu orang Arab. Kok disunat? Kan cuma orang Yahudi yang sunat. Pieto bagaimana? Ngapain Ismail disunat kalau gitu? Iya, karena dia kan keturunan mengikuti adat istiadat ya. Berarti bro. Nanti kalau Yesus nanya, Odysseus, kenapa kau nggak disunat? Kenapa beda punyamu dengan punyaku? Lu mau jawab apa? Jangan mute dong. Lu mau jawab apa? Muhammad itu. Punyamu beda sama punyanya Yesus. Bagaimana Muhammad Punyamu beda sama punyanya Yesus. Yesus disunat, kau tidak. Nanti ditanya kenapa beda. Ayo, mau jawab apa? Karena Yesus yang mana dulu ini? Yesus Meksiko, Yesus Amerika Latin, atau Yesus? Banyak banget Yesusnya. Yesus ada banyak. Yesus Amerika Latin coba. Yesus Amerika Latin dulu. Yesus parah. Yesus perah istara itu contoh. Bagaimana Muhammad disunat? Kalau di Yahudi dan di Islam, Abraham itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ngarang lu. Bapak. Lah iya, karena orang Israel itu kan keturunan orang Irak. Abraham itu orang Irak. Dia lahir di Ur-Kasdim. Bukan. Ur-Kasdim itu di Irak. Manado. Abraham itu orang Manado. Ngarang aja loh. Udah. Abraham orang Irak Abraham orang Israel, orang Yahudi, anjing pelawak ini. Pelawak agama dia. Gak ada ilmunya. Balik Maghrib. Ayo yuk pindah. Kaki Pandi udah maghrib. Pandi ini enggak 24 jam. Enggak. Lanjut dulu, ini masih ada Putra ini, Bang Forest. Lanjut, gas. MDO Putra. MDO itu apa? Manado ya MDO tuh. Loh, kok di mute? Dibuka mute-nya. Alhamdulillah. MDO Putra, selamat sore atau selamat malam? Baiklah, kita minta disunat. Sore. Dari Kristen atau Islam? Ini Kristen, Pak. Ya, ini MDO itu apa, Manado ya? Ya. MDO. Enggak, samaran aja. Oh, oke. Jadi panggilnya apa? Putra aja gitu? Ya, Putra artinya apa? Apa ya? Inisial aja. Oh iya, nggak apa-apa. Inisial MD-nya. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan Putra, ada yang mau ditanyakan? Ini saya cuma bertanya lah, saya ini kan orang awam itu nah. Ya. Ya, jadi ini saya mau tanya ajaran. Ya, ini kan banyak ya berita. Justru bukan cuma berita, tapi justru banyak korban, justru orang Muslim sendiri kan. Ini kan ajaran di Muslim ini seperti apa sehingga masjid itu sendiri bisa dibom misalnya. Masjid dibom. Terjadi di Pakistan, di Afghanistan. Ya, itu pemahaman seperti apa, Pak? Kira-kira kok sampai sesama? Oh, putus-putus.
ya sesama satu. Ya kalau kita misalnya lihat Afghanistan, Pakistan, ini kan dua negara Islam yang selalu dicoba untuk diinvasi. Jangan terlalu vulgar, jangan terlalu vulgar masuk di YouTube. Iya ya selalu diinvasi gitu. Pertama oleh Rusia, kedua oleh Amerika gitu, sehingga nggak mungkin gitu orang Islam mengebom rumah ibadahnya sendiri gitu, kecuali dengan terpaksa rumah ibadah itu memang digunakan sebagai pangkal-pangkalan militer para penjajah-penjajah ini gitu sih. Nah kalau mengenai perkara peperangannya, Islam itu diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami gitu. Sehingga ya kalau musuh ada di tanah kita ya perangi gitu. Namanya juga musuh. Gitu. Dia ini memandang Islam dari insiden yang terjadi di negara Islam. Dia tidak mempelajari Islam itu dari kitab sucinya. Kalau memandang seperti itu ya mestinya juga balance dong. Bagaimana Anda memandang insiden-insiden terjadi di kekristenan kan gitu. Nggak usah lah masalah perusakan. Mestinya kau prihatin dong, kok banyak gereja yang dijual. Indonesia udah ada satu loh gereja dijual jadi masjid. Ini hal baik aja lo pandang dulu. Kok bisa ya? Situ lo mikir. Nggak usah memandang ada semacam insiden-insiden melihat oknum atau melihat peristiwa-peristiwa politik yang dirasuki oleh iblis kan gitu. Yang sederhana aja kau memandang. Kalau kau membaca kitab sucimu, saya yakin kau akan meninggalkan itu. Kalau kau membaca kitabmu, detik itu juga kau akan merdeka. Ya kau tinggalkan itu kalau kau baca baik-baik. Ya inilah orang ini, ibarat kata dia punya koin sebelah doang yang dia akui koin, sebelahnya enggak gitu loh. Tidak adil karena memang akalnya sudah mati akibat terlalu banyak makan babi. Itu dia jawaban saya. Nah, makan bagong. Iya gitu. Kebanyakan ini makanya gini ya untuk kawan-kawan Kristen gitu. Kalau misalnya di gereja ada yang jualan koran, coba cari koran yang menjual berita-berita di wilayah konflik Afrika Tengah ke Selatan. Itu mayoritas Kristen juga di sana, dan di sana cukup brutal loh. Contoh misalnya Liberia, negara mayoritas Kristen. Di sana sesama Kristen saling bantai gitu. Dan yang menarik adalah ketika Kristen membantai Kristen yang terbantai itu dimakan. Daging-daging musuhnya itu dimakan, jantungnya, ginjalnya. Itu dikatakan sebagai jimat kayak gitu. Terus sama kalau misalnya kita ke Uganda, di sana ada teroris Kristen yang bernama Joseph Kony ketuanya gitu. Dia punya panglima. Ketika panglima ini diwawancara oleh BBC, panglima ini bilang gitu, saya akan berbicara dengan presidennya Uganda waktu itu, dan saya tidak menggunakan telepon, saya menggunakan Roh Kudus untuk berbicara dengan dia. Kayak gitu-gitulah. Jadi kalau misalnya kalian lihat Afghanistan, Pakistan yang diserang oleh penjajah ini itu udah heboh, apa kabar kalau kalian melihat sesama Kristen saling bantai di Afrika sana? Brutal bro. Kalau mereka ini gini loh, kalau ada insiden dalam suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri, kalau ada insiden itu pasti ini ajaran Islam jelek kan gitu. Tapi kalau mereka itu oknum. Nah ini namanya tidak adil. Karena apa? Pengaruh bagong tadi itu. Pengaruh bagong. Ya, di negara kita Indonesia ini ada satu provinsi yang mayoritas bersalib gitu. Gitu ya. Siapa mereka? Apa mereka memandang itu bukan agama, itu politik kan gitu. Nah, tapi kalau di sebelah di sana ada Islam yang melanggar, ya itu agama Islam begitu ajarannya kan gitu. Nah, bagaimana agama mau laku kalau jualanmu tidak adil? Gitu kira-kira. Yang membunuh TNI Polri siapa? Wah, kalau dia menjawab apa? Itu kan politik, nggak ada hubungannya dengan agama. Belum tahu lu di sono mau dijadiin negara salib. Belum tahu dia. Ya ini nih aku kasih datanya. Nah ini ya telolis, ini nama telolisnya Lord Resistance.
Christian Army atau tentara perlawanan Tuhan. Tentara perlawanan Tuhan memulai kehidupannya di tahun 1988 Uganda Utara. Kelompok teroris ini muncul dari sisa-sisa tentara pergerakan Roh Kudus. Nah, tuh yang diberdirikan oleh Alice Auma Lakwena, seorang pendeta perempuan dan merupakan kerabat jauh dari Joseph Kony, tentara pembebasan Tuhan. Nah, gitu. Grup ini pertama kali beroperasi sebagai tentara Perserikatan Keselamatan Kudus, nah, gitu, United Holy Salvation Army. Sebelum ini namanya adalah Uganda Christian. Sebelum ini namanya adalah Tentara Kristen Uganda, gitu, atau Pergerakan Kristen Uganda, yang kemudian berubah namanya menjadi LRA. Nama ini diadopsi kira-kira di tahun 1992. Itulah. Ini Lores, kalau kalian ini benci terhadap peperangan dan pembunuhan, tidak suka, konsisten dong. Kumpulkan semua ahli-ahli hukum sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang Kristen Afrika begitu. Ajukan surat gugatan ke Roma. Minta ganti rugi dong 1.000 triliun ke atas pembunuhan Tuhan Anda. Kalau Anda nggak suka pembunuhan. Buktinya kalian malah seneng dengan pembunuhan. Maksud saya gitu loh. Kalau Anda tidak suka pembunuhan, tidak suka insiden yang demikian gitu, dikumpulkan semua pengacara Kristen-Kristen itu, tuntut tentara Romawi yang membunuh Tuhanmu. Apa salahnya Tuhanmu dibunuh? Itu pembunuhan berencana loh. Tapi karena Anda suka pembunuhan, karena harus punya Tuhan, jadi nggak usah berbicara tentang pembunuhan, karena memang imanmu itu berdasarkan pembunuhan. Itu baru adil dalam berpikir. Jadi saya sarankan nih orang-orang nih yang tidak suka ajaran Nabi Muhammad, ya lebih baik juga adil. Silakan bagi apalagi Kristen-Kristen yang miskin-miskin ini gitu ya. Udah satukan sikap, buat surat, ajukan ke Mahkamah Internasional bahwa tentara Romawi pernah membunuh Tuhan Anda. Dia adalah pelaku pembunuhan berencana. Kalau Indonesia 340, nggak tahu luar negeri ya. Itu melanggar hak asasi manusia itu. Menelanjangi orang, diberi mahkota berduri, digamparin, diludahin, diikat, dipaku, ditombak lambungnya. Nah ini sudah nyata gitu loh. Kalau mau tidak ada CCTV, kalaupun tidak ada DNA, tapi tertulis ada bukti surat yang Anda imani sebagai kitab suci, itu aja lu ajuin ke Mahkamah Internasional. Pasti Anda menang. Lu minta 10.000 triliun kayak berapa kayak, pasti lu menang. Karena datanya akurat. Ada salah satu jalan yang tidak lu menang dalam menuntut ini, kecuali hakim atau penasehat Romawi mengatakan ini palsu, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan bukti surat yang lu bawa. Tapi kalau pengacara Anda bisa membuktikan bukti surat yang Anda bawa ini original, benar adanya, lu menang. Bisa sampai miliaran triliun. Kaya raya kan lu, Bade. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kalian semua yang tidak suka dengan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. Kira-kira gitu. Tepuk tangan dong. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi itu namanya ya Ikhwan ya, teroris dari Karisteng namanya LRA. Nanti ada juga anti balaka. Banyaklah pokoknya di Afrika itu teroris-teroris yang afiliasinya itu agama Kristen. Itu nggak keangkat, nanti gua angkat lagi. Oke? Mantap. Yuk sah, udahan yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lu setuju nggak sih, Res? Gue dukung lo mereka itu lo. Gue dukung kalau dia ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atas pembunuhan Tuhan mereka, pembunuhan berencana lo. Oh itu, iya, enggak maksudnya gini Bang Handi, kalau misalnya gugatannya diberhasilkan, jadinya ya penebusan dosa gagal dong, karena itu kan kesalahan. Kalau begitu dia mencintai pembunuhan dong. Betul gitu, karena kayak gini Bang Handi, Nabi Muhammad SAW wafat, dunia menangis, tapi ketika Yesus Kristus itu mati, dunia bersukacita, itu perbedaannya. Kalau begitu jangan koreksi dong kalau ada pembunuhan, karena iman Anda berdiri di atas pembunuhan. Mantap. Itu konsekuensinya. Keras, itu loh. Keras. Konsisten dong jadi orang. Jangan karena sering makan bagong, jadi Anda nyeleneh kemana-mana gitu loh. Itu kira-kira.